yang kami lakukan kemarin juga sistematis sebenarnya. Ya. Artinya masyarakat secara spontan juga melakukan. Mungkin mereka sudah paham betul bahwa sungai ini adalah kebutuhan bersama ini yang harus kita jaga. Kalau sungai ini dirusak, yang pasti akan merusak ruang hidup dan akan berdampak ke perekonomiannya masyarakat. Dari dalam gini? Iya, dari Leang-Leang Ji. Ke sini di? Iya. Agak lama baru berkunjung lagi di rumah kedua. Pasca yang kemarin pembentukan posko bersama. Ya, posko bersama betul, itu. Di Leang. Iya. Abu Stam dari apa? Salah satu kawan kita penggerak dari Leang ya. Leang, selamat datang di rumah kedua. Ustaz, hari ini kita mau diskusi sedikit soal apa kasus yang kita sebut saja kasus yang baru-baru teman-teman di Leang-Leang dampingi atau teman-teman perjuangkan di sana. Itu sebenarnya menarik karena kita bicara soal ruang hidup masyarakat, juga bicara soal wilayah kelola rakyat, ya, sesuatu yang harusnya bisa memberikan penghidupan yang baik, yang sehat kepada masyarakat sebenarnya. Nah, bagaimana sebenarnya kronologinya itu? Apa yang terjadi di Leang? Kenapa kemudian teman-teman harus bergerak untuk mempertahankan itu sebenarnya? Ya. Sebenarnya sih kejadian ini sudah cukup lama sebenarnya. Ini kejadian yang terus berulang dari tahun ke tahun. Nah, ini yang kemarin sempat teman-teman di situ sudah gerah mereka karena setiap tahun mereka ini yang mereka hadapi penambangan liar. Berarti kasusnya penambangan liar ya? Ya, penambangan liar. Dan itu berulang? Dan ya, ini berulang. Hampir setiap tahun ya? Ya, hampir setiap tahun. Ini mungkin kemarin yang keempat kalinya mereka melakukan penambangan sungai itu di lokasi yang sama. Berarti yang mereka tambang ini sebenarnya sungai? Iya, sebenarnya ada tanah warga di situ, cuma ini kan kondisinya sudah tidak layak lagi untuk ditambang. Lahan masyarakat yang kemarin tanahnya itu mereka gali itu sudah habis. Jadi mereka merambah ke sungai. Iya. Karena kepentingan itu ya, kepentingan penambangan itu. Dan itu berarti yang ditambang itu sungai? Ya. Mereka sudah masuk ke wilayah sungai. Dan kenapa masyarakat juga mau dihentikan tambang ini? Karena sangat berdampak sebenarnya ke lahannya mereka. Nah, kemarin kami sudah meninjau langsung lokasi sekitaran sungai itu. Dan memang sangat parah sekali. Parah. Ya, bahkan ada dari lahan masyarakat itu pinggiran sungai ada sampai 20 meter itu sawahnya yang sudah diambil. Bukan diambil tapi dilongsor. Iya, longsor, erosi. Erosi, betul. Artinya sebenarnya yang mereka gali itu sungai. Tetapi karena aktivitas itu berdampak pada abrasi di wilayah-wilayah lahan warga. Ya, betul. Dan lahan itu perkebunan, pertanian. Perkebunan. Itu di situ ada kebun jati, kebun pisang, dan itu sudah hilang sekarang. Hilang ya? Hilang. Itu masyarakat ini sangat menyayangkan ketika hal itu terus berulang dan tanpa ada perhatian sama sekali. Nah, ini yang kemarin kita coba untuk wadai, lalu kemudian kita bentuk aliansi Aliansi Selamatkan Sungai Leang-Leang itu yang menjadi tujuan kita. Sebenarnya kita lebih condong ke penyelamatan ruang-ruang hidup masyarakat. Betul. Selain sawah, apa efek yang timbul untuk masyarakat di sekitar sana? Dekat-dekat situ ada bendungan. Karena terjadinya erosi sehingga bendungan itu juga
sudah mulai retak karena itu tadi terjadinya erosi tanah. Erosi tanah ini ada pergeseran ya. Ada pergeseran. Akhirnya itu berefek kepada kondisi bendungan Ya. yang mulai rusak sehingga fungsinya juga tidak berfungsi dengan baik ya, Ya. sebenarnya. Tapi setahu saya sungai ini kan dia sungai apa ya? Sungai air tawar ya, bukan sungai seperti ini bukan. Artinya dia punya hulu dan hilir. Ya, betul. Dan hulunya mungkin di Buluk Saraung ya. Ya, di Buluk Saraung hulunya. Buluk Saraung. Dan sebenarnya kalau itu bisa dimanfaatkan, maka air itu bisa untuk irigasi pertanian. Bisa sekali, karena memang kan di situ ada bendungan dan memang itu fungsinya untuk saluran irigasi. Cuma sangat disayangkan karena sampai sekarang pihak dari pemerintah itu belum bisa melihat itu sebagai bentuk kebutuhan masyarakat di situ. Artinya bendungan ini itu memang dibuat untuk mendistribusi air ke wilayah-wilayah pertanian. Ya, itu sampai Maros Kota. Jauh ini sungainya. Tapi kenapa bisa terjadi kegiatan tambang di situ? Apakah Bustan melihat bahwa itu ada pembiaran? Saya melihat ada pembiaran. Ada. Contoh kasus yang kemarin kita dampingi yang baru-baru tambang ini memang asli memang ada pembiaran karena memang kepentingannya mungkin ini diduga aja ya. Ada kepentingan proyek nasional mereka berani muncul di situ. Tapi sebelumnya itu materialnya dibawa kemana? Dikomersilkan saja? Ya, dikomersilkan saja. Dijual ya? Dijual. Tapi itu legal? Ya, yang kemarin legal. Sempat kita kemarin meminta izinnya, tapi sampai saat ini belum ada yang mampu memperlihatkan izinnya. Bahkan saling lempar. Berarti itu bermasalah memang, secara hukum bermasalah. Ya, secara hukum. Kemudian dampak juga yang dihasilkan itu menimbulkan dampak ekologi dan dampak ekonomi kepada masyarakat. Saya dengar ada masyarakat berdampak langsung ya? Iya, ada sekitaran 17 kakak kalau nggak salah. 17 kakak? Iya, yang berdampak langsung itu. Ini yang tadi saya bilang sampai 20 meter dari sungai itu erosinya dan sudah tidak ada lagi aktivitas pertanian di situ. Bahkan kemarin ada yang mengaku masyarakat itu lahan satu-satunya yang dia milik. Dan itu sudah rusak. Dan tidak ada ganti rugi atau upaya pemulihan yang dilakukan oleh penambang. Sampai sekarang kami tidak melihat ada upaya itu untuk ganti rugi dari penambang itu sendiri. Nah, sebagai orang Leleang, Bustan ini kan sungai ini kan setahu saya dia juga masuk ke wilayah situs Purbakala Leleang ya? Ya, masuk. Itu mengalir ke sana? Ya. Seberapa penting posisi atau keberadaan sungai ini menurut Bustan sebagai warga Leleang? Kalau dibilang seberapa penting, sangat penting sebenarnya. Kalau kita berbicara tentang kehidupan, itu urat nadinya ini, sungai ini untuk warga Leleang dan wilayah sekitarnya. Karena ini adalah aliran yang memang dipergunakan untuk hajat hidupnya masyarakat. Mereka bergantung di situ sebenarnya. Termasuk pertanian? Ya. Itu bergantung di situ? Bergantung di situ pertaniannya. Dan itu kan airnya ada terus ya? Iya ada. Tapi kalau musim kemarau panjang biasa memang tidak, debitnya agak kurang. Iya. Nah, saya lanjut tadi soal ini kan dia baku sambung sampai misalnya dari atas, dari bendungan di Panaikang itu ya, itu kan tembus sampai ke situs Purbakala Leleang yang melewati jembatan itu. Ya, betul. Nah kan harusnya kemarin ketika teman-teman melakukan aksi misalnya, harusnya kan ada intervensi ya dari pihak Balai Cagar Budaya misalnya, karena itu pada akhirnya akan berdampak terhadap kondisi internal di Leleang itu. Sejauh mana Bustan melihat itu? Harapannya kemarin kami juga ada intervensi dari BPCB, tapi kami lihat sampai saat di situ tidak ada orang dari BPCB yang angkat suara. Terkesan memang ini aksi murni dari masyarakat. Mereka yang mau aksi dan mereka ingin mempertahankan ruang-ruang hidup itu
Kami kemarin harapannya memang itu ada bantuan dari BPJB sebagai pengelola situs yang ada di itu harapannya kemarin. Artinya gerakan yang dibangun oleh teman-teman kemarin itu murni gerakan sosial ya? Ya, murni gerakan bersama. Itu diinisiasi oleh teman-teman sendiri di sana, tidak ada intervensi? Inisiasi warga sendiri karena mungkin mereka sudah sangat gerah. Ini sudah berulang kesekian kalinya dan dampaknya sangat terasa sampai ke dampak pertanian mereka, sehingga mereka buat aksi untuk penyelamatan ruang-ruang hidupnya mereka. Bagaimana Abu Stan memulai itu? Bagaimana membangun pemahaman teman-teman di Lalean bahwa sungai ini penting loh untuk kita jaga? Karena kan cepat sekali prosesnya kemarin itu, tiba-tiba alat masuk gitu kan. Nah, kemudian harus tiba-tiba ada aksi untuk menghentikan itu sementara untuk menyusun rencana aksi berikutnya. Yang kami lakukan kemarin juga sistematis sebenarnya. Artinya masyarakat secara spontan juga melakukan. Mungkin mereka sudah paham betul bahwa sungai ini adalah kebutuhan bersama ini yang harus kita jaga. Kalau sungai ini dirusak, yang pasti akan merusak ruang hidup dan akan berdampak ke perekonomiannya masyarakat. Artinya kita masuk ini hanya untuk membantu mengorganisir mereka. Ya, kita hanya membantu mengorganisir supaya gerakan mereka lebih Dan saya lihat banyak koalisi ya kemarin yang dibentuk oleh banyak sekali koalisi, termasuk juga Jata, Mualhi dan beberapa teman-teman ini yang bergabung di situ. Makanya saya bilang Leang-Leang ini bukan hanya milik warga Leang-Leang saja, tapi milik kita semua dan harus dijaga bersama. Betul. Saya lihat beberapa jaringan NGO-nya luar biasa ini. Iya, luar biasa. Artinya Abu Stan ini cukup kuat ya di pembangunan jaringannya, karena saya lihat jaringan-jaringannya luar biasa banyak, jaringan-jaringan nasional ini. Apakah karena memang basicnya Abu Stan di pergerakan atau kemudian baru kemarin? Sebenarnya sih kalau saya bergerak di advokasi lingkungan itu juga untuk tambang ini sebenarnya sudah bergerak di 2015 kalau nggak salah. Lumayan lah. Mulai dari kita advokasi tambang-tambang marmer itu sehingga kita ada beberapa jaringan NGO yang lingkungan, Walhi dan Jatam itu dan teman-teman yang lain. Mungkin perkenalan itulah yang kemudian membuat mereka iba juga melihat kami dan mau membuat koalisi bersama, membangun aksi solidaritas itu ya. Aksi solidaritas. Iya, di Maros ini kan Lalean termasuk wilayah yang peruntukan tambangnya banyak sekali. Dan Abu Stan sudah bergerak dari sekitar 2015 yang lalu untuk mengkampanyekan bagaimana ruang-ruang hidup ini perlu dijaga sebenarnya. Nah, selama proses itu apa sebenarnya tantangan terbesar dari proses yang dilewati Abu Stan ini? Tantangan terberatnya adalah masyarakat di situ sendiri sebenarnya yang belum paham tentang pentingnya lingkungan itu. Saya melihatnya sih begini, kebutuhan ekonominya masyarakat mungkin menganggap bahwa ekonomi tambang ini jauh lebih menjanjikan. Nah, inilah yang kemudian miris juga melihatnya sebenarnya, karena pemahaman mereka tentang batu itu, mereka masih melihat batu-batu ini sebagai hama. Hama di ladangnya mereka dan harus dihancurkan. Ini yang saya mencoba desain bagaimana supaya pikiran mereka tentang batu-batu ini bukan hanya sekedar mau dihilangkan batunya, tapi kita bagaimana mengkolaborasikan batu-batu ini sebagai jati dirinya kita, maksudnya simbolnya kita bahwa kita leang-leang. Jangan hidup di bebatuan. Jangan singkirkan batunya lalu kemudian buat ekonomi yang lain. Harusnya jaga batu itu lalu kemudian dengan ekonominya sendiri akan muncul. Iya, artinya yang kita mau dorong ini adalah penguatan identitas. Penguatan identitas kepada warga. Atau mungkin lebih ke persoalan ini juga ya, warga, soal ekonomi instan itu ya. Bahwa tambang mungkin dianggap dia bisa menawarkan uang lebih cepat dari sekedar bertani ya, sekedar bertani. Akhirnya kemudian mereka memilih sudahlah, daripada kita nunggu hasil panen, mending mereka masuk saja misalnya. Nah, saya kembali sedikit ke soal sungai tadi. Nah, ini kan sudah beberapa bulan ini setelah konsolidasi terakhir.
itu cukup ramai ya, cukup ramai. Saya lihat ada banyak kawan yang bersolidaritas ke sana. Nah, tetapi kan kalau saya ya, saya menganut sistem advokasi yang tuntas, ya kan. Nah, pertanyaan saya, situasi yang baik ini kan tidak ada jaminan dia akan berlangsung lama. Abu Stan dan teman-teman di sana di Laliang setelah kegiatan ini mungkin punya perencanaan ke depan bagaimana mengelola ruang dengan baik, atau malah bisa jadi melahirkan kebanggaan dari situ. Apa yang lagi direncanakan oleh teman-teman di sana? Ya, benar sekali bahwa mungkin advokasi ini orang kan bilang mungkin satu kali, mungkin kalau sudah ada tambang hilang tambangnya sudah berhenti kita. Padahal sistem advokasinya kami tidak seperti itu. Kita sistemnya berkelanjutan. Mungkin saja hari ini tambang ilegal itu sudah tidak masuk, tapi kita harus tetap merencanakan bagaimana setelahnya. Nah, yang menariknya di sana kita ingin mengangkat kedelainya yang warga sekitar di situ. Itu yang menarik. Karena ternyata masyarakat di sana adalah salah satu penghasil kedelai terbesar di Sulawesi Selatan. Oh, di Laliang? Iya, di Laliang. Nah, Bu, saya potong dulu. Menarik ini informasi soal kedelai. Kedelai yang ada di Maros. Ya. Yang ada di Laliang. Iya, Laliang ini. Dan itu salah satu yang terbesar ya? Ya, terbesar. Ada di Maros gitu? Ada di Maros, dan itu di Laliang. Di sekitaran tambang itu. Dan mungkin juga masyarakat yang berdampak kemarin itu sebagian besar mereka adalah pelaku itu. Ya, keseluruhannya adalah petani kedelai. Kenapa ini tidak dilirik ya sebagai sebuah potensi yang harus dikembangkan oleh pemerintah? Betul. Kenapa kemudian memilih sistem ekonomi ekstraktif itu? Nah, terkait kedelai ini, bagaimana perencanaan yang akan dilakukan oleh teman-teman? Apa tahapan yang kira-kira akan dimulai? Tahapannya mungkin kita akan lebih memperkenalkan lagi kedelai ini seperti apa, karena kan petani kedelai di sana mereka hanya tahunya berproduksi, menanam kedelai, setelah tanam panen jual. Ya, ini yang kemudian kita mau kembangkan lagi yang lebih besarnya. Mungkin setelah mereka mengelola memproduksi kedelai, mungkin ada perlakuan terhadap kedelai, apakah kita buat tempe atau susu kedelai, atau bekerja sama dengan siapa. Intinya kita berharap sekali petani kedelai itu tidak langsung menjual hasil kedelainya, harus diolah dulu gitu. Berarti di bayangan saya Abu Steng ini lagi mendesain produk kedelai. Ya. Bersama teman-teman di Laliang sana ya. Salah satunya mungkin tempe ya. Ya, tempe. Saya sih membayangkan nanti kalau ini jadi, Maros akan punya produk yang disebut tempe leleang mungkin ya, atau produk-produk lain yang bisa dihasilkan dari kedelai itu. Betul. Artinya menarik sebenarnya bahwa ke depan kita berharap masyarakat tidak sekedar menghasilkan bahan baku, tetapi dia menghasilkan produk yang mungkin akan punya nilai jual tinggi. Dan ini yang lagi dikerjakan oleh Abu Stan dan kawan-kawan di sana ya. Tetapi Abu Stan, saya mau tanya begini, di gerakan-gerakan seperti ini biasanya kita akan menjadi orang-orang yang minoritas. Apakah itu terjadi di sana? Iya, sebenarnya sih terjadi. Dalam artian masyarakat melihat bahwa apalagi yang kita lihat, dan mereka melihat perlawanan ini, wah apa ya. Tapi memang ini yang harus didorong menurut saya, walaupun bagaimana tanggapan masyarakat lain ini. Kita cuek saja dulu, yang artinya kita mulai saja dulu bagaimana supaya kedelai leang-leang ini dimunculkan dulu. Bahkan bisa jadi orang-orang yang seangkatan Abu Steng ini, mungkin Abu Steng dianggap apa ya, orang-orang yang yang agak-agak menyimpang ya. Ya sepertinya begitu. Orang-orang yang dianggap tidak punya masa depan ya. Iya. Tetapi saya mau bilang begini, urusan-urusan itu kan sebenarnya saya pikir itu urusan Tuhan ya. Bahwa saya yakin bahwa apa yang dilakukan Abu Stan juga sudah dipertimbangkan dengan baik. Nah, salah satu pertanyaan
andalan saya sebenarnya kalau saya ngobrol ke teman-teman. Apalagi Abustan ini kan baru-baru berkeluarga. Ini bagaimana ini respon? Ya kalau mungkin waktu kita belum kawin mungkin ya, orang melihat kita masih masih biasa lah. Maksud saya karena mungkin orang masih melihat kita dari luar. Nah ini kan sudah berkeluarga nih. Tiba-tiba istrinya lihat, wah ini bapaknya kok tiap malam keluar rapat, keluar ini pokoknya banyak urusan-urusan yang tidak menghasilkan uang. Bagaimana ini respon? Ya sebenarnya sih kemarin dilema juga sebenarnya waktu berkeluarga, tiba-tiba ada masalah seperti itu. Tapi itulah kita komitmen kita untuk leang-leang ini harus, dan itu menurut saya harus wajib. Respon keluarga sendiri ketika melihat saya melakukan aksi-aksi seperti itu, mereka was-was mereka. Khawatir ya? Ya khawatir Pak. Khawatir sekali mereka, bahkan mereka bagaimana kalau ada kejadian-kejadian begini. Tapi saya sudah bilang insya Allah perjuangan itu tidak ada yang sia-sia. Ini mungkin jadi doanya juga buat kita sekeluarga. Mengurus orang itu menurut saya pahalanya besar. Itu yang harus kita lakukan dan harus kita biasakan. Bukan berarti kita sudah berkeluarga lantasan kemudian kerja-kerja advokasi itu kita tinggalkan. Makanya saya ajak istri, mohon dukungannya. Tapi kan tidak melarang ya? Tadinya melarang, tapi sudah saya berikan pemahaman tentang ini dan dia sudah mulai bisa menerima. Dia lebih khawatir ya? Khawatirnya. Tetapi bukan penggerak namanya, Bustan, kalau dia tidak mampu memberikan pemahaman kepada orang karena kalau di situ gagal berarti gagal di luar ya. Iya betul. Gagal di luar. Dan saya pikir berbeda ya situasinya antara seorang Abustan yang sebelum berkeluarga dengan setelah berkeluarga dengan kegiatan-kegiatan advokasi dan kegiatan-kegiatan sosial yang begitu banyak. Cuma mungkin ya kita bersyukur bahwa Tuhan mungkin akan mempertemukan orang-orang yang seirama dengan kita, meskipun tidak melalui proses yang spontan. Mungkin perlu usaha-usaha untuk meyakinkan dan menjelaskan kepada mereka. Dan soal kekhawatiran itu saya pikir juga wajar. Itu rasa cinta mereka kepada kita sebenarnya. Justru kalau dia tidak khawatir itu masalah. Itu masalah. Ya kalau dia tidak khawatir. Nah, di kegiatan-kegiatan seperti ini kan sebenarnya kita secara ekonomi kan itu hampir tidak menghasilkan apa-apa ya sebenarnya. Nah, bagaimana kemudian Abustan menyampaikan itu ke keluarga, menjelaskan itu bahwa kan biasanya kalau kita nih yang laki-laki setiap keluar rumah itu kan selalu diasumsikan pulang bawa uang. Betul. Kan begitu kira-kira kan. Nah, sementara kegiatan-kegiatan seperti ini kan ya malah salah sedikit kita yang keluar. Nah itu bagaimana itu? Saya sih selalu bilang sama diri dan keluarga itu bahwa yang kita cari itu bukan sepenuhnya uang. Kita butuh bermasyarakat dan saling bantu dengan sesama kita. Nah ini yang kemudian saya bilang jangan fokusnya di mencari uang itu, karena tidak ada habisnya. Mungkin Tuhan sudah menciptakan kita dengan kemampuan, mungkin kemampuan advokasi, dan itu yang harus kita lakukan karena mungkin itu sudah bagian dari takdirnya kita untuk melakukan gerakan-gerakan seperti itu. Dan kalau kita sampai menyalahi sunnatullahnya, walat juga kita kalau kita tahu itu. Artinya tidak boleh berburu angka ya. Iya betul. Karena kalau angka itu tidak ada habisnya. Tidak ada habisnya. Betul. Saya sepakat sebenarnya. Nah, atau mungkin karena latar belakang Abustan ini kan cukup kental sebenarnya di Nahdien. Iya kan, saya lihat kental sekali. Bahkan di gerakan-gerakan Nahdien itu kan ada istilah-istilah daulah hijau. Pesantren atau santri konservatif atau apa istilah-istilah itu dilakukan di sana. Ya, itu yang kami coba lakukan, bahwa gerakan kita di Nahdien itu ya memang untuk kita menganggap bahwa Islam itu rahmatan lil alamin. Kita harus menjaga dan menyeimbangkan keseluruhan baik manusia dan alamnya. Itu yang harus kita imbangkan selalu.
Hanya kalau rusak alam juga ya bukan rahmatan lil alamin lagi nih istilahnya. Baru kita percaya bahwa sumber hidup itu dari alam. Betul betul. Dengan menjadi rahmatan lil alamin. Ya. Bukan penrusak bagi alam ya. 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 Abustan saya cukup update sebenarnya beberapa kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman di Leleang. Mulai dari gerakan-gerakan sosial. Tapi kan ada yang menarik sebenarnya beberapa hal. Misalnya ketika Bustan menggagas peternakan bebek kemarin, kemudian ada penanaman dan pembuatan kompos di sana, dan terakhir ini apa kegiatannya soal itu? Terakhirnya kita coba untuk fokus di peternakan sapi. Oh iya. Karena kami melihat di potensi sapi di Leang-Leang itu sangat besar. Terutamanya sapi betina itu, dan rencana kami mau buat perkampungan sapi betina. Nah, kalau ini kan jadi, ini kan juga sebagai identitasnya. Khusus betina ya? Iya, kita lebih condong ke betinanya. Ini mirip-mirip ya, rumah kos putri. Gitu ya? Iya, iya. Karena jujur Kak, kalau di Leang-Leang itu hampir semua warga Leang-Leang itu memiliki sapi. 2 sampai 10 ekor itu, cuma ini yang kemudian tidak dimunculkan. Padahal kalau saya pikir kalau ini yang dikembangkan biar tidak ada tambang, kita masih hidup. Masih bisa hidup. Ya. Oke. Karena itu kan investasi ya. Investasi dan sumber pakan aman ya. Ya, aman. Makan, air aman kan sebenarnya. Aman. Sepanjang sungai dan gunung tidak terganggu ya. Justru celaka kalau sampai gunung dan sungai ini dirusak, karena akan berdampak ke peternakan. Nah, Bustan terakhir, mungkin perlu bercerita sedikit soal pengalaman Abustan bertetangga dengan tambang. Ya, ini kan depan rumah, samping rumah kan ada beberapa. Itu bagaimana itu rasanya itu bertetangga dengan mereka? Wah, sangat luar biasa sih sebenarnya Kak. Saya mau cerita begini, pernah satu waktu saya tutup tambang itu, marahnya masyarakat yang pro tambang itu sangat luar biasa. Ya. Saya mau menutup tambang, malah diancam juga mau ditutup jalan masuk ke rumah itu. Yang lebih ngeri itu keluarga sendiri yang melakukan. Berarti efek terbesar dari kegiatan ekstraktif tambang itu adalah efek sosial ya. Efek sosial, betul. Ada gap antara yang secara tidak langsung itu dihasilkan oleh mereka. Ya, betul. Dan menurut Abustan itu berbahaya. Iya. Nah, apakah kemudian dalam kegiatan-kegiatan atau gerakan-gerakan yang dilakukan oleh Abustan itu kemudian hari ini mulai melibatkan banyak teman-teman pemuda di Leleang, atau kemudian sampai hari ini Abustan masih bergerak sendiri atau sudah mulai banyak yang ini? Untuk hari ini sudah ada beberapa yang mulai ikut, walaupun kita belum ini. Pada prinsipnya mereka ketika kita melakukan perlawanan ikut. Oke. Cuma mereka biasa kalau ada toko yang terlibat langsung di tambang, mereka agak menutup diri, tapi sebenarnya mereka mendukung kita. Ngeri mental masih ini ya. Masih mau di kader di level 2 kayaknya. untuk proses kaderisasinya ya. Tetapi kan kita bersyukur sebenarnya ada orang-orang seperti Abustan di Leleang sana yang kemudian menjadi penyeimbang atas keadilan-keadilan ruang, keadilan ekologi, dan keadilan-keadilan sosial. Meskipun ya tantangannya tidak sesederhana yang kita bayangkan. Dari semua proses yang dilakukan oleh Abustan, termasuk yang kasus terakhir ini soal Leleang, Sungai Leleang itu, apakah kemudian Abustan melihat ada keterlibatan pemerintah atau ada keberpihakan pemerintah dalam proses-proses keadilan ruang ini? Kalau jujur Kak, saya melihatnya sih ada keterlibatan di dalamnya, karena kita sudah beberapa kali, itu bukan kemarin, itu aksi beberapa kali, dan kita tidak melihat kenetralitasnya pemerintah. Justru terkesan warga itu berjuang sendiri. Ada keterlibatan pemerintah tapi tidak ada keberpihakan. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Ini masalah ini sebenarnya, kalau kemudian setiap nasib kita itu harus diperjuangkan sendiri ya. Ya, betul. Yang saya khawatir Abustan, kalau misalnya cita-cita teman-teman di sana untuk mendorong produk itu tadi
tempelan leang misalnya, dan itu berhasil misalnya, itu malah tiba-tiba ada yang apa ya, yang ya tiba-tiba ada yang masuk, oh ini sudah lama kami dorong, sudah lama kami rencanakan dan sebagainya. Tidak khawatir itu terjadi? Kami tidak khawatir akan itu karena kami sudah paham dengan hal-hal seperti itu. Kan pasti ada yang menjadi pahlawan kesiangan. Oh gitu ya. Tapi kita dorong sekarang itu penguatan komunitas. Oke, saya sepakat. Penguatan kelembagaan. Penguatan kelembagaan. Artinya pesannya mau disampaikan bahwa ya hari ini kalau kita tidak berjuang untuk nasib kita ya berat ya. Ya berat. Memang perlu kerja-kerja bersama yang dilakukan oleh teman-teman. Ya, saya pikir tidak jauh dari proses yang dilakukan oleh teman-teman di Ramang-Ramang, bahwa kita sepakat kawasan Kars atau wilayah-wilayah pegunungan yang ada di Maros Pangkep ini adalah bagian dari identitas kita, dan dia adalah penjamin kehidupan kita ya. Kita sepakat itu, dan itu perlu diperjuangkan semaksimal mungkin. Saya terima kasih Abu Stan sudah jauh-jauh ke rumah kedua. Kita ngobrol banyak soal apa yang pernah dan sedang dilakukan oleh Abu Stan hari ini. Saya berharap bahwa apa yang kita harapkan, apa yang kita cita-citakan ke depan itu bisa terwujud, terutama soal mimpi punya kedelai sendiri. Kapan waktu mungkin kita akan main ke sana, ngobrol dan bersilaturahmi dengan kawan-kawan di sana. Sekali lagi, terima kasih banyak sudah